Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung wajib patuh pada persidangan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan dan rapi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan minum. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan dalam persidangan. Kelima, pengunjung tidak diperkenankan menghubungi orang lain menggunakan alat elektronik. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak lainnya. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur. 8. Dilarang keluar masuk pada saat sidang sudah dimulai. 9. Pengambilan gambar atau video harus dengan seizin majelis hakim. 10. Siapapun yang berada dalam persidangan apabila tidak mentaati peraturan, maka akan dikeluarkan dari persidangan sesuai dengan pasal 218 KUHP. Praktik peradilan pidana dengan nomor perkara 378/pidana biasa/2023 Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Musa Putra. Penasehat hukum dan jaksa penuntut umum dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan. Kepada saudara penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara penasihat hukum siap? Siap. Baik, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378/pidana biasa/2023/PN-TJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Musa Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas mohon hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Terdakwa telah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, kepada saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, terkait identitas, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Nama lengkap, Aisyah Tiara Agustina. apa dan tanggal lahir, Labuan Ratu 11 November 1998. alamat, Jalan Gimi Mantri nomor 38 Labuan Ratu Kota Bandung. umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Benar demikian? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya terdakwa, nama lengkap, Nama lengkap Wahid Musa Putra. tempat dan tanggal lahir, alamat, Alamat Jalan Zepa pada alam 13 Raja Rasa. umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA. Benar demikian? Baik, berdasarkan pasal 56 KUH, saudara terdakwa berhak untuk didampingi kuasa hukum. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah benar Anda adalah penasihat hukum dari terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Musa Putra? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menunjukkan identitas dan legalitas saudara pada penasihat hukum, terdakwa dan penuntut umum. Silakan untuk ikut maju ke depan.
Agenda pada hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dakwaan? Sudah ya, Mulia. Silakan dibacakan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk membaca poin-poin dakwaannya saja dikarenakan penasihat hukum dan majelis hakim telah menerima salinannya. Terima kasih majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Kami akan membacakan surat dakwaan dengan nomor perkara PDN 332-EP-03-2023. Yang pertama, identitas terdakwa. Nama Aisyah Tiara Agustina, tempat tanggal lahir Pelabuhan Ratu 11 November 2023, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan. Dan terdakwa kedua, Wahid Nur Saputra, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 19 November 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, penahanan rutan. Ditahan penyidik Polri sejak 20 September 2023 sampai 10 Oktober 2023. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak 10 Oktober 2023 sampai 30 Oktober 2023. Dan ditahan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sejak 30 Oktober 2023 sampai 15 November 2023. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan terdakwa Wahid Nur Saputra pada hari Minggu malam tanggal 17 September 2023 sekitar jam 23.35 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di tempat kejadian perkara apartemen depan apartemen atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja perampasan kemerdekaan seseorang dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 17 September 2023, korban dilapor oleh orang tidak dikenal di lobi apartemen dan mengatasnamakan teman korban. Yang kedua, korban kemudian disuruh keluar dari apartemen karena penelpon mengatakan bahwa perintah tersebut dari teman korban yaitu Aisyah Tiara Agustina dan mengatakan bahwa temannya sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, korban keluar dan berada di halaman apartemen. Lalu korban menelpon kembali sebanyak 5 kali namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba terdapat mobil Daihatsu Grand Max berwarna hitam berhenti di belakang korban. Orang tersebut kemudian keluar lalu mendekat korban dengan keras dan menutup mulut korban dengan tangan yang menggenggam kayu. Pria tersebut kemudian menyeret korban melalui pintu belakang. Lalu korban dilempar sehingga tubuh korban menghantam pintu lainnya. Yang keempat, korban ciuman kira-kira pada siang hari dan menyadari bahwa kaki dan tangannya sudah diikat menggunakan tali tambang lalu mulutnya dibuka menggunakan kain dan ditempel menggunakan lakban. Yang kelima, bahwa setelah itu korban tertidur dan pingsan. Lalu masuk seorang laki-laki yang adalah pelaku, lalu mengatakan dalam telepon, ini kan orangnya, mau disikat aja apa gimana nih? Lalu dari ujung telepon terdapat suara perempuan mengatakan, iya benar, sikat aja, kalau bisa jangan dikasihkan ampun. Kemudian pelaku mengatakan dalam telepon, kalau lo gak kasih yang gue minta, anak lo ini bakal gue habisin. Lalu memukul korban di bagian kepala, bahu sebelah kiri, betis, dan punggung. Yang keenam, setelah itu kemudian pelaku memukul. Ia mematikan ponsel dan meludah ke arah korban. Ia kemudian meninggalkan korban dan mengunci dalam kamar tersebut. Dakwaan subsidiar. Yang pertama, perampasan kemerdekaan seseorang yaitu mencurikan pasal 328 KUHP. Yang kedua, penganiayaan pasal 351 KUHP. Baik, cukup, terima kasih yang mulia. Itu merupakan dakwaan dari penuntut. Terima kasih saudara penuntut umum. Pada terdakwa, saudara didakwa dengan pasal 328 dan 351 KUHP tentang penculikan dan penganiayaan. Apakah saudara sudah mengerti dan memahami tanggapannya? Mengerti yang mulia, kami serahkan tanggapan kepada kuasa hukum kami. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah Anda menerima terkait dakwaan yang telah dibacakan? Ada yang mulia, kami mengajukan nota keberatan. Silakan dibacakan, penasihat hukum. Terima kasih. Izinkan kami untuk membaca poin-poin nota keberatannya saja, Yang Mulia. Dikarenakan saudara penuntut umum dan majelis hakim telah menerima salinannya. Eksepsi terhadap surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang akan dijadikan dasar atau acuan dalam pemeriksaan perkara pidana 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK ini. Selanjutnya agar materi eksepsi kami lebih terarah, maka kami uraikan dengan sistematika berikut yang telah dibacakan. Karenanya dengan ini kami memohon majelis hakim pemeriksaan perkara nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK yang kami hormati agar berkenan memberikan pertimbangan dan putusannya sebagai berikut. 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1 atau Cikarang tidak berwenang memeriksa perkara nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK dalam perkara pidana atau tidak-tidaknya terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra lepas dari segala tuntutan hukum.
Yang kedua, menyatakan batal demi hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum atau tidak-tidaknya menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum karena surat dakwaan tersebut merupakan obscur libel legal. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera memerdekakan terdakwa keluar dari tahanan. Baik, untuk pembelaan sudah kami bacakan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum, kami perintahkan untuk mengembalikan terdakwa ke dalam rumah tahanan dan pastikan untuk hadirkan kembali pada agenda sidang berikutnya. Dengan ini sidang akan dilanjutkan 7 hari kemudian. 7 hari dari sekarang tanggal berapa bicara? 12 Oktober 2023 yang mulia. Baik, dengan ini sidang dilanjutkan kembali pada 12 Oktober 2023 dengan agenda pembuktian. Dan sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang kedua, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 378/2023/PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tutup umum, silakan hadirkan terdakwa kembali. Baik, yang mulia. Kepada petugas tolong dihadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sesuai dengan agenda hari ini, yaitu pembuktian. Pada saudara penuntut umum, apakah Anda telah menyiapkan alat bukti dan saksi-saksi? Izin yang mulia. Kami ingin melihat alat bukti yang telah disiapkan jaksa penuntut umum untuk perkara ini. Baik, kepada penuntut umum, silakan diperlihatkan alat bukti yang sudah disiapkan. Baik, yang mulia, kami telah menyerahkan alat bukti berupa rekaman CCTV ini kepada Anda. Baiklah, panitia, tolong diperlihatkan alat bukti berupa rekaman CCTV yang telah diserahkan oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Silakan maju untuk melihat rekaman CCTV yang telah disediakan. Gimana? Cukup? Bagaimana dengan saudara penasihat hukum? Apakah Anda sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi saudara? Tidak yang mulia. Kami tidak menggunakan alat bukti atau saksi-saksi. Baik, lalu bagaimana Anda membela saudara dan terdakwa? Kami menerangkan memohon pertimbangan kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Baik, kepada terdakwa silakan untuk duduk di samping penasihat hukum. Saudara penuntut umum, ada berapa jumlah saksi yang akan saudara hadirkan? Kami akan menghadirkan satu saksi korban, dua saksi fakta, serta satu saksi ahli. Baik, silakan penuntut umum hadirkan saksi pertama saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas mohon dihadirkan saksi korban Maura Salsabila ke dalam ruang persidangan. Korban telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Saudara korban, apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUH, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan mengenai identitas Anda. Silakan memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan dulu. Selanjutnya, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, alamat, Jalan dari Permen 3 nomor 38 di Dumenya Raja Basah. tempat dan tanggal lahir, Metro 29 Oktober 2024. umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan karya
Islam. Benar demikian? Benar yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terdakwa? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Tidak yang mulia. Silakan saudara berdiri dan silakan kepada juru sumpah untuk mengambil sumpah. Kepada saudara saksi silakan mengikuti perkataan hakim anggota satu. Kepada saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa telah atau akan memberikan bahwa telah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara disumpah sehingga saudara diharapkan memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk dulu. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih atas ketua. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti yang mulia, saya diperiksa terkait tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada hakim anggota 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih Hakim Ketua. Apakah keterangan yang diberikan saksi dalam BAP yang penyidik itu benar? Keterangan yang saya berikan dalam BAP sudah benar yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah perlu ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Bagaimana kronologi kejadian menurut pandang Anda? Izin menjawab, jadi pada tanggal 17 September saya bersama rekan saya yaitu Komisari berencana menghabiskan weekend kami bersama dengan ibu saya di apartemen saya. Dan pada pukul 11 malam saya bersama rekan saya pun berinisiatif untuk memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Lalu setelah itu 30 sampai 40 menit kemudian saya pun turun menuju lobi bawah apartemen dan mengambil pesanan saya. Lalu tiba-tiba saya pun mendapat telepon dari nomor yang terkenal yang mengatasnamakan terdakwa Aisyah yaitu rekan saya yang membutuhkan bantuan di halaman apartemen. Lalu tanpa pikir panjang pun saya langsung menuju ke halaman apartemen. Namun saya tidak menemukan siapapun yang berada di sana. Akhirnya saya pun hendak menuju ke kembali ke kamar saya yang tidak bertiga. Namun tiba-tiba saya melihat ada sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang ke arah saya, lalu berhenti dekat belakang saya. Lalu keluarlah laki-laki yang saya duga adalah terdakwa Wahid yang tiba-tiba membekap saya dan menarik saya secara paksa untuk masuk ke dalam mobil. Karena nada yang tidak sebentar, kepala saya pun terbentur ke arah pintu mobil dan membuat saya kehilangan kesadaran saya. Lalu ketika bangun, saya pun tiba-tiba berada di ruangan AC dengan keadaan mulut terbekap dan tangan terikat. Lalu tiba-tiba seorang laki datang yang saya yakini kembali adalah saudara Wahid. Tiba-tiba menyerang secara fisik pada saya dan masalah memukul, menendang dan membunuh saya secara berkali-kali hingga membuat saya kehilangan kesadaran saya secara berkali-kali. Apakah semua keterangan tersebut benar adanya dan apakah Anda dapat mempertanggungjawabkan secara hukum? Keterangan yang saya berikan benar sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah dari pihak penuntut umum ada pertanyaan? Ada. Baik, kepada saudari korban, bagaimana perasaan saudari ketika Anda disekap? Pada saat itu saya masih tercepat dan untuk awalnya saya masih berusaha untuk membawa dan untuk melarikan diri. Tetapi karena habis tenaga, saya pun sempat menyerang tujuan. Akibat mengalami hal tersebut, apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa tertekan ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksaan? Tidak, dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa tertekan untuk berjalan sama sekali. Baik, dari kami, sementara cukup yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, oleh karena itu keterangan dari saksi dianggap telah cukup. Kami ucapkan terima kasih. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara kembali. Baik, silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi selanjutnya. Tugas silakan menghadirkan saksi pertama, Bribka Arif untuk memasuki ruangan sidang.
Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya yang lihat. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUH, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan mengenai identitas saudara. Silakan memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan dulu. Selanjutnya saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, Beritarik. tempat dan tanggal lahir, Metro 26 April 1968. alamat, Jalan Negeri Permai nomor 3, Jalan Negeri Permai 3 nomor 35, Kelurahan Gunung, Kecamatan Batu Kasar, Kota Labu. umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, agama Islam. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Silakan saudara berdiri dan silakan kepada juru sumpah untuk mengambil sumpah. Pada saudara saksi, silakan mengikuti perkataan hakim anggota 1. Kepada saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa telah atau akan memberikan bahwa telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara telah disumpah berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, saudara harus memberikan keterangan sebenarnya. Apabila tidak, maka saudara diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara dimengerti? Mengerti yang mulia? Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak. Pada penuntut umum, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saudara saksi, apa yang saudara saksi lakukan ketika menyadari bahwa anak perempuan Anda hilang? Ketika saya melakukan telepon dari teman anak saya langsung laporkannya ke pihak polisian. Menurut saudara saksi, apakah pelaku melakukan penganiayaan tersebut berniat untuk membunuh putri Anda? Untuk melakukan penganiayaan, saya yakin bahwa pelaku melakukan penganiayaan karena pada saat saya menemukan Maura dalam keadaan tragis, banyak luka-luka di bagian kepala, punggung, hingga bahu sebelah kiri. Untuk apakah melakukan pembunuhan atau tidak, bahwa pelaku sebelumnya menghubungi atau menelpon saya mengatakan akan menghabisi anak saya apabila tidak memberikan sejumlah uang. Baik, pertanyaan dari kami cukup ya, Mbak ya? Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Pada penasihat hukum, apakah ingin dipertanyakan? Ada yang mulia, izin majelis hakim. Pertanyaan dari kami adalah, apakah saudara Gaito mengenal dekat teman dari anak saudara, yaitu Kurnia Sari Sahas? Saya tidak mengenal dekat saudara Kurnia Sari, tapi saya mengetahui bahwa saudari Kurnia Sari Sahas merupakan teman dekat anak saya. Saya melanjutkan pertanyaan saya, yaitu bagaimana saudara yakin bahwa saksi Kurnia Sari Sahas tidak berbohong atas hilangnya anak Anda? Ketika saya mengangkat telepon, ketika saya kaget dan saya tidak banyak berpikir jauh karena saya sudah mengkhawatirkan kabar kehilangan anak saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Baiklah, oleh karena itu keterangan dari saksi dianggap telah cukup. Kami ucapkan terima kasih. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara kembali. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Pada petugas, silakan menghadirkan saksi kedua bernama Kurnia Sari Sahas untuk memasuki ruang persidangan. Saksi telah hadir yang mulia. Silakan dulu. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Silakan yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUH, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan mengenai identitas saudara. Silakan menunjukkan identitas
kepada saudara terlebih dahulu. Saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Rabu 30 Januari tahun 2000. alamat, Jalan Dunia Gang Tangkil nomor 81 Raja Basa Bandar. jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta, agama Islam, benar demikian? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri dan silakan kepada juru sumpah untuk mengambil sumpah. Kepada saudara saksi silakan mengikuti perkataan hakim muhadzatsah. Kepada saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa telah atau akan memberikan bahwa telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara telah disumpah berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, saudara harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Apabila tidak, maka saudara diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara dimengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terdakwa? Saya mengetahui terdakwa Aisyah yang mulia, tapi saya tidak mengetahui terdakwa Wahid yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak yang mulia. Pada penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Saksi secara akibat dan menyampaikan kedua terdakwa. Tidak. Apa yang Anda lakukan setelah menyadari bahwa teman Anda hilang? Saat saya menyadari teman saya malah menghilang, saya menuju di apartemen, menanyai staf dan satpam, tapi tidak ada yang tahu di mana teman saya berada. Dan saat itu juga saya menghubungi Amin dari Laura. Akan tadi berulang kali saya menghubungi beliau tidak pernah telepon, dan keesokan paginya baru saya menghubungi beliau lagi dan akhirnya dijawab. Dengan sebagai saksi, apa motif terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban? Saya tidak yakin, cuman teman saya Maura memang menjalin hubungan dengan mantan kekasih terdakwa, sehingga mungkin karena hal itu terdakwa melakukan tindakan penculikan dan penganiayaan terhadap teman saya. Baik, terima kasih. Dari penutup, Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada perlu ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saya dan saksi, jika benar kejadian yang Anda ceritakan tadi, lalu mengapa Anda tidak langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian? Pada saat itu saya menunggu berjam-jam tapi Maura tidak datang ke kamar, dan di pikiran saya cuma ayah Maura, dan saya menghubungi ayah dari Maura. Baik, terima kasih. Baiklah, oleh karena itu keterangan dari saksi dianggap telah cukup. Kami ucapkan terima kasih. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara kembali. Saudara penuntut umum, apakah akan menghadirkan saksi kembali? Benar yang mulia. Saksi terakhir yaitu saksi ahli Dr. Muhammad Lutfi dari IT Spesialis Forensik. Baik, silakan. Pada petugas, silakan hadirkan saksi ahli yaitu Dr. Muhammad Lutfi dari IT Spesialis Forensik untuk memasuki ruang persidangan. Saksi ahli telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUH, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan mengenai identitas saudara. Silakan memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan dulu. Saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, Muhammad Kudus dari UP, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 6 Juli 1988. alamat, Jalan Kopi nomor 17A, Gedung Menang Raja Basa Bandar Lampung. umur
umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kerjaan dokter forensik, warga negara Indonesia, agama Islam. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, dasar ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri dan silakan kepada juru sumpah untuk mengambil sumpah. Pada saksi, silakan mengikuti perkataan hakim anggota 1. Kepada saksi silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa telah atau akan memberikan bahwa telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara telah disumpah berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH, saudara harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Apabila tidak, maka saudara diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Silakan pada penuntut umum menanyakan saudara. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudara saksi. Apa benar bahwa saudara yang memimpin pelaksanaan visum pada waktu? Benar saya melakukan visum pada korban maut. Baik, selanjutnya dari hasil visum tersebut apa yang Anda? Baik, sebelumnya izin yang mulia saya akan memaparkan hasil dari pemeriksaan visum terhadap saudara Maura. Berdasarkan hasil visum dan dari pemeriksaan terdapat titik-titik pemukulan pada lengan sebelah kiri sisi luar seluas 4 x 4 cm, pada punggung seluas 6 x 6 cm, pada kepala seluas 2 x 2 cm, pada paha kanan sisi luar seluas 7 x 7 cm, dan pelipis sebelah kiri seluas 2 x 2 cm, yang mana pada luka-luka tersebut berupa memar berwarna merah disertai pembakaran kulit. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut analisis saudara berdasarkan hasil visum tersebut, apakah terdakwa yang melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap korban itu sampai kepada tahap percobaan? Menurut saya hal tersebut belum sampai kepada tahap percobaan pembunuhan karena tidak ditemukan tanda-tanda ataupun titik-titik pada bagian-bagian vital yang dapat menyebabkan kematian pada korban. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Kepada saudara penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Izin majelis hakim. Pada saudara saksi, apakah memungkinkan luka lama masuk dalam pemeriksaan hasil visum? Baik, untuk itu saya dapat memastikan bahwa tidak ada luka lama yang terrecord atau terekam dalam hasil visum karena saya hanya memeriksa luka-luka baru pada korban Maura. Lagi pula saya tidak menemukan luka-luka lama pada seluruh anggota tubuh korban Maura. Cukup ya, baik, terima kasih. Baiklah, karena keterangan dari saksi dianggap telah cukup, kami ucapkan terima kasih. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan mengambil identitas saudara kembali. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa dipersilakan untuk duduk di tengah kembali. Silakan. Saudara terdakwa 1 dan 2, apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Silakan kepada saudara penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada terdakwa Wahid bin Saputra, apakah Anda mengakui perbuatan Anda melakukan tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap korban Maura? Dan saya mengaku perbuatan tersebut. Mengapa saudara melakukan tindak pidana penculikan dan penganiayaan tersebut terhadap korban? Awalnya saya ditawari dan dalam tawaran tersebut jika saya mau melakukan tindakan tersebut yaitu penculikan dan penganiayaan, saya akan diberi imbalan sebesar 10 juta rupiah. Mendengar hal itu saya mengambil tawaran tersebut. Berdasarkan jawaban saudara, berarti ada rekan saudara yang mengusulkan ide penculikan tersebut. Iya, ide itu berasal dari terdakwa Syara dan saya hanya mengikuti ide.
sehingga tanpa berpikir sehat saya melakukan rencana tersebut. Bisa saudara jelaskan dengan detail penyebab dan minat pribadi seperti apa yang Anda maksud? Saya melakukan hal tersebut karena rasa dendam saya dan saya juga tidak suka terhadap saudari korban karena saudari korban telah berbuat pacar saya. Padahal saudari korban tahu hubungan saya dengan pacar saya dan saya juga tidak suka dengan tingkah laku saudari korban karena bersikap sok polos dan berusaha untuk menyayangi saya dalam aspek. Baik, dicukupkan pertanyaan dari penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin majelis hakim. Untuk terdakwa Aisyah, apakah tindakan Anda sudah direncanakan di waktu sebelumnya? Tidak, pada saat itu saya sedang emosi sehingga tanpa berpikir panjang saya melakukan tindakan. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik. Dikarenakan keterangan dari saudara terdakwa telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara telah menyiapkan tuntutannya? Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan tuntutan kami. Baik, sebelumnya apakah saudara penasihat hukum ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia, kami sepakat. Baik, 7 hari dari sekarang tanggal berapa panitia? 19 Oktober 2023 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada 19 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Dengan ini sidang ditutup. Sidang 3. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa kembali ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, kepada petugas tolong hadirkan terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan terdakwa Wahid Nur Saputra ke dalam ruang sidang. Terdakwa telah hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saudara, apakah dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sesuai agenda kita hari ini yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Siap. Baik, saudara penasihat hukum silakan disimak dan kepada penuntut umum silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, kami akan membacakan surat tuntutan yang kami buat. Yang terhormat, Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat saudara tim penasihat hukum dan saudara terdakwa. Kami jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra, surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 10 Oktober 2023. Para terdakwa dihadapkan ke tempat persidangan dengan dakwaan subsidiar. Yang pertama, perampasan kemerdekaan seorang. Yang kedua, penganiayaan. Kemudian ada fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, tunjuk, keterangan terdakwa, dan kesemuanya merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami pada pembahasan yuridis yang menguraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini, bahwa terdakwa Aisyah Tiara Agustina dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan subsidiar pasal 328 dan pasal 351 KUHP. Kami jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan yang kami anggap bukti, yakni dakwaan melanggar pasal 328 dan pasal 351 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dianggap dari kesalahan. Yang kedua, dengan sengaja dianggap dari kesalahan. Yang ketiga, melukai berat orang lain dianggap dari kesalahan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa menganiaya, membuat fisik korban terluka dan mengeluarkan ganti rugi untuk mengobatinya. Yang kedua, perbuatan terdakwa merampas kemerdekaan korban dengan melakukan penculikan dan penyerangan
tindak pidana penculikan dan penganiayaan menjatuhkan pidana sesuai dengan isi pasal 328 dan 351 KUHP. Terdakwa Aisyah Tiara Agustina melanggar pasal 328 dan 351 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aisyah Tiara Agustina dengan pidana selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang kedua, menyatakan terdakwa Wahid Nursaputra terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penculikan secara berencana di mana Wahid Nursaputra menjadi pelaku tindak kejahatan penculikan dan penganiayaan atas perintah dari terdakwa Aisyah Tiara Agustina dengan pidana penjara 9 tahun. Yang ketiga, menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sepenuhnya. Yang keempat, menetapkan para terdakwa telah ditahan di rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung. Yang kelima, menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Pada terdakwa saudara Aisyah Tiara Agustina dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan saudara Wahid Nursaputra dituntut dengan pidana 9 tahun penjara. Pada terdakwa Tiara dan Wahid, apakah sudah dimengerti? Mengerti yang mulia? Apakah ada tanggapan? Tidak. Kami serahkan terkait tanggapan kepada kuasa hukum. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara mempunyai tanggapan atas tuntutan yang telah dibacakan? Ada yang mulia, kami ingin mengajukan nota pembelaan. Baik, apakah saudara telah menyiapkannya? Belum yang mulia, kami menentukan waktu 7 hari untuk menyiapkan. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah disepakati? Dikarenakan kesepakatan bersama, maka pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa tepatnya, Pak Litera? 26 Oktober 2023 ya mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 26 Oktober 2023 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Dengan ini juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang 4, Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nursaputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa kembali ke dalam persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan terdakwa Wahid Nursaputra kembali dalam persidangan. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, pada hari ini adalah agenda pembacaan nota pembelaan dari saudara penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah telah menyiapkannya? Baik, silakan dibacakan. Mohon disimak, saudara penuntut umum. Baik, terima kasih mulia. Yang terhormat majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum dan para terdakwa. Dalam kesempatan ini pula kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi dari terdakwa yang adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari ini terdakwa di persidangan ini adalah satu hal yang sangat pahit yang terdakwa rasakan dalam seumur hidup terdakwa yang tidak pernah terdakwa bayangkan apalagi merencanakannya. 2. Bahwa terdakwa juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pihak korban dan terdakwa juga berjanji akan memperbaiki diri lebih bermanfaat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bahwa terdakwa paham, mengerti dan menyadari bahwa terdakwa dibawa ke persidangan ini karena dianggap sebagai penganiaya dan penculik dari Maura Salsabila Azhara dan terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya tersebut. Yang keempat, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dari majelis hakim yang terhormat dan terdakwa akan berjanji akan berlaku baik. Yang kelima, bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah dihukum dan selama proses penahanan terdakwa bersikap baik dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tidak berbelit-belit. 6. Bahwa terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa sedih dan marah akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia menerima segala konsekuensi dari perbuatannya yang mungkin akan timbul di masyarakat terutama di lingkungan rumahnya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Meringankan hukuman terdakwa. Yang kedua, membebankan biaya perkara kepada negara. Terakhir, kami selaku penasihat hukum terdakwa masih yakin Bapak Ibu Majelis Hakim yang ada di sini yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara ini akan bertindak secara adil dan bijaksana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Bandar Lampung, 26 Oktober 2023, hormat kami penasihat hukum terdakwa. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Pada terdakwa, apakah memiliki keterangan pribadi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah memiliki jawaban dari nota pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia, namun kami mengucapkan untuk dari persiapan. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sebelumnya ada tanggapan? Dikarenakan kesepakatan bersama, maka pembacaan jawaban atas pembelaan terdakwa atau replik akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa tepatnya Pak Indra? 2 November 2023 ya mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 2 November 2023 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Dengan ini juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang 5. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahyu Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Baik, yang mulia. Kepada petugas mohon dihadirkan terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahyu Saputra kembali ke rumah. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, pada hari ini adalah agenda pembacaan jawaban atas pembelaan terdakwa atau replik dari saudara penuntut umum. Pada saudara penuntut umum, apakah telah menyiapkannya? Baik, silakan dibacakan kepada penasihat hukum, mohon disimak. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan replik dari penuntut umum. Yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim. Yang terhormat saudara tim penasihat hukum dan saudara terdakwa. Pada akhirnya, perkenankanlah kami selaku penuntut umum sesuai dengan fakta dan kronologi di persidangan memohon agar majelis hakim yang arif dan bijaksana memutus menolak pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahyu Saputra pada 26 Oktober 2023. Yang pertama, mengabulkan sesuai dengan tuntutan kami sebagai kami selaku penuntut umum tanggal 19 Oktober 2023 memutus seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengabulkan sesuai dengan tuntutan kami selaku penuntut umum tanggal 19 Oktober 2023. 3. Memutus seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun apabila yang mulia majelis hakim ingin memberikan putusan ataupun pertimbangan lain atas jawaban yang telah kami ajukan ini, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan kewenangan Yang Maha Esa. Demikianlah rekomendasi penuntut umum kami bacakan. Sekian. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Pada terdakwa memiliki keterangan pribadi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki jawaban atas pembelaan terdakwa atau replik dari saudara penuntut umum? Ada yang mulia, namun kami belum menyampaikannya dan kami butuh waktu juga. Bagaimana dengan saudara penuntut umum? Apakah sebelumnya ada tanggapan? Baik, dikarenakan kesepakatan bersama, maka pembacaan jawaban atas tanggapan pembelaan terdakwa atau replik akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa tepatnya Pak Indra? 9 November 2023 ya mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 9 November 2023 pada pukul 8 WIB dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Dengan ini juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang 6. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378 garing pidana biasa garing 2023 garing PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahyu Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum,
Hadirkan terdakwa dalam persidangan. Kepada petugas mohon hadirkan terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan terdakwa Wahid Nur Saputra ke dalam persidangan. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, pada hari ini adalah agenda pembacaan jawaban atas tanggapan pembelaan terdakwa atau duplik dari saudara penasihat hukum kepada saudara penasihat hukum. Apakah telah menyiapkannya? Baik, silakan dibacakan. Mohon disimak saudara penuntut umum. Yang terhormat majelis hakim, yang kami hormati jaksa penuntut umum dan para terdakwa. Di sini kami akan membacakan tanggapan atas replik penuntut umum. Di dalam replik ini kami berupaya untuk menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang sesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan persidangan ini tidak dipengaruhi oleh permintaan-permintaan dan desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggung jawab. Di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penculikan dan penganiayaan. Akan tetapi, tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa replik jaksa penuntut umum yang pada pokoknya membantah nota pembelaan akan ditanggapi sebagai berikut: 1. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut. 2. Terdakwa mengaku menganiaya korban. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Untuk itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan kami dalam nota pembelaan yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Pada Lampung 9 November 2020. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa memiliki keterangan pribadi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah memiliki jawaban atas tanggapan pembelaan terdakwa atau duplik dari saudara penasihat hukum? Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 7 hari ke depan. Saudara Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 16 November 2023. Baik, dengan ini maka sidang dilanjutkan pada tanggal 16 November 2023 dengan agenda pembacaan putusan pada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan ini demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 7. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378/2023/PNTJK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, diberitakan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa memohon didengarkan dan disimak isi putusan dari majelis hakim. Putusan nomor perkara 378/Pidana Biasa/2023/PNTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum secara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Aisyah Tiara Agustina, tepat dan tanggal lahir 811 November 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Bumi Mati nomor 38 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di rumah tahanan. 1. Penyidik 20 September 2023 sampai 10 Oktober 2023.
2. Penuntut umum 10 Oktober 2023 sampai 30 Oktober 2023. 3. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama 30 Oktober 2023 sampai 15 November 2023. 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak ada. Tersangka 2. Nama lengkap Wahid Nur Saputra. Tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 10 Mei 1996. Umur 27 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan ZA Pagar Alam nomor 35 Raja Basa Kota Bandar Lampung. Pekerjaan buruh. Pendidikan SMA. Terdakwa 2 ditahan di rumah tahanan. 1. Penyidik 20 September 2023 sampai 10 Oktober 2023. 2. Penuntut umum 10 Oktober 2023 sampai 30 Oktober 2023. 3. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama 30 Oktober 2023 sampai 15 November 2023. 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak ada Ketua Pengadilan Negeri. Terdakwa didampingi oleh Peron Valencia SHMA dan Dianta Pramudia SHMA sebagai advokat atau penasihat hukum berkantor di Kerawasi Blok C15 nomor 1 Berindik Jaya, milik Bandar Lampung, Lampung 35158. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 pada Pengadilan Tanjung Karang Bandar Lampung tersebut. 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A tanggal 3 Oktober 2023 nomor 10/PDN/2023/PNTJK tentang penunjukan majelis hakim yang meriksa perkara ini. 2. Surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang kelas 1A 3 Oktober 2023 nomor 10/PDN/2023/PNTJK tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini. 3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini setelah membaca surat dakwaan penuntut umum tanggal 2 Oktober 2023, setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini, setelah mendengar tuntutan-penuntutan umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Poin 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam dengan melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Poin 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Melanggar pasal 351 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra dengan pidana selama 9 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa visum, video penculikan, kendaraan roda 4 Grand Max, iPhone 14 Pro Max. 3. Kembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga terdakwa. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengharapkan majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil sebagai perwujudan nilai-nilai luhur tujuan hukum. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya berpendapat. 1. Meringankan hukuman terdakwa. 2. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar jawaban atau replik penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta duktif penasihat hukum atas replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, yang keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum tanggal 5 Oktober 2023 nomor register perkara 378-pidana-biasa-2023-PNTJK yang dibacakan di depan persidangan ini pada 5 Oktober 2023 menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Dakwaan bahwa ia terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan terdakwa Wahid Nur Saputra pada hari Minggu malam tanggal 17 September 2023 sekitar jam 23.35 WIB atau tidak-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di rumah kediaman pelaku, apartemen Dubai Apartemen, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A, secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa Aisyah Tiara Agustina sebagai diancam hukum dalam pasal 354 KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dakwaan subsider pasal 328 KUHP mengenai penculikan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan menimbang bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 seperti yang disebutkan di atas adalah penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Poin 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menimbang bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa Aisyah Tiara Agustina merupakan dalang dari tindak pidana kejahatan penculikan dan penganiayaan. 2. Terdakwa Wahid Nur Saputra merupakan pelaku dari tindak pidana kejahatan penculikan dan penganiayaan atas perintah Aisyah Tiara Agustina. 3. Terdakwa Wahid Nur Saputra melakukan tindak pidana penganiayaan atas dasar perintah dan atas dasar niat diri sendiri. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyelesainya serta berjanji tidak akan mengulanginya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. Menyatakan terdakwa Aisyah Tiara Agustina terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penculikan secara berencana di mana Aisyah Tiara Agustina menjadi dalang dari tindak pidana penculikan dan penganiayaan. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Aisyah Tiara Agustina dengan pidana penjara 12 tahun. 2. Menyatakan terdakwa Wahid Nur Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penculikan secara berencana di mana Wahid Nur Saputra menjadi pelaku tindak pidana kejahatan, penculikan dan penganiayaan atas perintah dari terdakwa Aisyah Tiara Agustina dengan pidana 9 tahun. 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan di kurangan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sepenuhnya. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung. 5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana dengan Legitria Permana SHMH sebagai Hakim Ketua, Maudina Putri SHMH dan Indira Pradisya SHMH masing-masing sebagai anggota hakim. Putusan mana pada hari Senin tanggal 20 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut di atas serta di hadapan Christine Margaret SHMH dan Sarla Martina SHMH sebagai jaksa penuntut umum dengan dibantu oleh Muhammad Ray Mulyana SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A tersebut dan dihadiri oleh terdakwa. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama dalam 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Apakah terdakwa ingin mengajukan banding? Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila dengan mengajukan banding? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 378/pidana-2003/PNTTK atas nama terdakwa Aisyah Tiara Agustina dan Wahid Nur Saputra dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.